أنت فخاري والمجد أنت منار إذ يبدو ليس يغيب فمتى يا ذكر ستغدو رايات النسر ترد من يحمل همك يعدو حاشا يخيب غيرت مسار حياتي في جنات وحبور وعرفت طريق نجاتي بعد ضياع وقبور غيرت مسار حياتي في جنة وحبور وعرفت طريق نجاتي بعد ضياع وقبور وقيامي حين تجلى بك صار دنا فتدلى وقيامي حين تجلى بك صار دنا فتدلى قلبي مسور أيه المولى نهج ومسير حياة راي طالع للنصر دليل نجاة أيه المولى نهج ومسير حياة للنصر دليل نجاة حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى وانزاح الجور وانزاح الجور وانزاح الجور Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min 'ibadihi li ada'i afdhalit tha'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasif bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat salatan wa salaman daimani ma damatil ardu was samawati amma ba'd. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini malam Sabtu yang kedua setelah kita kemarin pembukaan, kita bisa melanjutkan kegiatan muthala'ah kitab Kasyifatus Saja yang alhamdulillah malam hari ini bertempat di rumah ya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini menjadi keberkahan tersendiri buat rumah kami ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian saya hormati, sebelum kita lanjutkan seperti biasa marilah kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk penyusun kitab ini, yakni Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami selaku penyusun kitab Safinatun Najah, matan dari kitab Kasyifatus Saja dan syarihnya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga keduanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita semoga ya, ilmu-ilmu yang kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakati amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab saya halaman 14 ya, 14 masih membahas tentang fadilah lafaz la ilaha illallah.
Faslun fi bayan iftahil jannah, tapi udah tengah-tengah ini, udah agak ke bawah, udah paling bawah malahan ya, halaman 14 baris paling bawah. Nah, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu mengandung 12 huruf. Nah, coba aja jangan hitung itu. Lam alif itu 2, ilaha itu 3 berarti 5, illah itu 3 berarti 8, Allah itu 4. Ya. 12, 8 tambah 4 12 pas. Dan di dalam ke-12 huruf itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani mengandung 12 kefarduan. 6 yang pertama itu sifatnya kefarduan zahir, yakni toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Sedangkan 6 yang berikutnya itu kefarduan yang sifatnya batin. Apa saja? Tawakal, tafwid, ya, sabar, ridho, zuhud, taubat. Ya. Nah, yang sifatnya zahir ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Akan dijelaskan, makanya tidak dijelaskan panjang lebar di sini. Cuman ada yang tidak dijelaskan, yaitu haji. Ini juga agak nanggung kitab ini. Kitab Safinah itu pun jelasannya cuma sampai kitab zakat sebenarnya di matanya. Kemudian oleh Syekh Nawawi ditambahin lagi kitab puasa. Makanya dalam muqaddimahnya halaman pertama kalau nggak salah Syekh Nawawi pernah menyampaikan, mana ini? Waqhamtu fihi faslus siyami insyaallah taala li ziyadan naf'u 'alal awami. Dan saya tambahkan di dalam kitab ini pasal tentang puasa, supaya menambah kemanfaatan bagi orang awam. Jadi tambahannya cuma puasa, hajinya tidak dijelaskan. Ya, kalau mau penjelasan haji berarti ambil dari kitab lain. Nah, termasuk dalamnya jihad juga tidak dijelaskan secara terperinci. Makanya di sini akan dijelaskan sedikit ya oleh Syekh Nawawi jihad yang dimaksud di sini seperti apa. Wa qauluhu wal jihadu qauluhu, ucapannya musannif penyusun kitab ini, wal jihadu bahwasanya dan bahwasanya lafaz jihad ai al qitalu fi sabilillahi liiqamatid dini. Yang dimaksud jihad di sini adalah al-qital. Qital itu artinya perang. Ya. Qital itu perang. Kalau perang bersama Rasul disebut ghazwah. Kalau tanpa Nabi disebut syariah. Qital perang. Perang dalam konteks apa? Fi sabilillahi, di jalan Allah, liiqamatid dini, dalam rangka menegakkan agama Islam. Itu namanya jihad. Tapi ada keterangannya, wahadha, dan qital ini, wahuwa, yaitu qital itu al jihadul asghari, jihad yang kecil. Jadi yang tadi disebutkan al qitalu fi sabilillahi liiqamatid din, ya, perang di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, ini kan kayaknya keren sekali ya. Perang menegakkan agama Islam, jihad. Di sini dikatakan itu termasuk jihad yang kecil. Ya, jihad yang kecil. Wa ammal jihadul akbaru, adapun jihad yang lebih besar. Akbar di sini isim tafdil ya. Fahuwa, maka jihad akbar itu mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nah, ini harus dipahami betul. Makanya dulu Rasulullah SAW ketika perang yang pertama kali itu namanya perang Badar, ya. Pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Yasrib, perang yang pertama kali Rasulullah lakukan, perang besar, itu namanya perang Badar. Dimana pada perang itu Rasulullah pasukannya cuma 300 lebih sedikit saja, melawan musuhnya jumlahnya 3 kali lipat, hampir 1000, ya, hampir 1000.
Dan itu menang dengan gilang gemilang, luar biasa kemenangannya. Rampasannya banyak, ya, korbannya sedikit. Itu perang Badar. Sahabat senangnya luar biasa. Wah, menang perang, ya kan? Perang pertama langsung menang pula. Kebayang kalau pertama kali perang kalah itu kan pasti langsung down. Ya, ini pertama kali perang, pasukannya sedikit, musuhnya banyak. Dan lucunya pada saat perang Badar itu kan umat Islam masih dalam tahap pertumbuhan. Kalau ibarat anak gitu, pertumbuhan masih sangat lemah. Bahkan diceritakan pada saat perang itu pedangnya saja gantian. Jadi mau perang itu loh pedang gantian, kan gimana ngebayanginnya. Yang naik kuda itu cuman bisa dihitung dengan jari. Padahal musuhnya senjatanya lengkap, ya, senjatanya lengkap, tunggangannya juga lengkap, ya. Nah, tapi berkat pertolongan Allah, perang Badar itu bisa dimenangkan oleh umat Islam. Makanya sahabat luar biasa girang, ya, luar biasa seneng. Masya Allah, matur suwun Cang Burhan. Namun meskipun demikian, ketika selesai perang, Rasulullah kemudian bilang sesuatu yang mengagetkan sahabat. Roja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Wah, kaget sahabat, ini kok perang yang segitu dahsyatnya dibilang oleh Rasulullah jihad kecil, ya. Jihad yang sepele, jihad yang kok dianggap jihad kecil ini, kata sahabat, maksudnya apa? Padahal kita sudah berdarah-darah kan, berjuang antara hidup dan mati, perang itu dianggap kecil sama Rasulullah. Terus yang besar itu apa? Kata Rasulullah, dan itu pada saat puasa lagi. Perang Badar itu dilakukan pada saat puasa Ramadan, ya. Oh, jenengan puasa kerja aja kadang-kadang batal. Ini perang, Pak, antara hidup dan mati. Lemes, ya kan? Ya, tapi mereka tetap semangat. Tapi Rasulullah masih menganggap ini jihad kecil. Jihad yang lebih besar Rasulullah itu mujahadatun nafas, jihad memerangi hawa nafsu. Makanya di sini pun sama, karena jihad memerangi hawa nafsu itu susah. Sedahsyat-dahsyatnya perang fisik itu musuhnya kelihatan, ya, musuhnya kelihatan. Pada saat perang Badar, Abu Jahalnya kelihatan, Abu Lahabnya kelihatan. Wah, musuhnya kelihatan semua. Bahkan pada saat itu siapa namanya, Khalid bin Walid juga masih, ya, Walid bin Mughirah itu masih kafir, ya kan. Itu dedengkot-dedengkotnya kelihatan semua musuhnya. Jadi sehebat-hebatnya perang fisik itu masih kelihatan. Jadi kita tahu mana yang harus kita lawan, ya. Termasuk perang modern sekarang pun musuhnya kelihatan. Ya, Ukraina sama Rusia perang, ya, tahu. Ya, senjatanya sehebat apapun tapi tetap kelihatan musuhnya. Oh, itu pasukan Ukraina, kata Ukraina, oh, itu pasukan Rusia, tetap kelihatan. Tapi jihad melawan hawa nafsu musuhnya nggak kelihatan. Dan kadang-kadang malah musuhnya diri kita sendiri. Ini mengapa jihad melawan hawa nafsu disebut dengan jihadul akbar, jihad yang lebih besar, karena sulit. Belum tentu orang yang gagah perkasa di medan perang kemudian bisa mengalahkan hawa nafsunya. Suami yang kelihatannya gagah perkasa, ya kan, ternyata nggak bisa menahan hawa nafsunya, ya, nggak bisa menahan keinginan syahwatnya. Istri yang kelihatannya lemah, gemulai, lembut, wah, begitu emosi memuncak suaminya dimaki-maki. Ada kayak gitu, ya. Nah, ini namanya kalah melawan hawa nafsu, seperti itu. Jangan sampai empek-empek yang dipotong terus yang lain yang kepotongnya. Insyaallah. Jadi jihad melawan nafsu karena susah melawannya. Setan juga nggak kelihatan. Nah, setan nggak kelihatan. Hawa nafsu itu apa? Keinginan itu hawa nafsu. Apalagi keinginan itu tidak sesuai dengan syariat.
Orang sudah bekerja digaji, tapi karena keinginannya berlebihan akhirnya mencuri. Nah, ini juga keinginan, dan itu kan susah dilawannya. Keinginan untuk mencuri apalagi itu ada kesempatannya, itu kan susah dilawan seperti itu tuh. Ya meskipun kita, karena pikirnya orang nggak tahu ini, ya kan, atasan kita nggak tahu, kita curi aja, ya kan. Nah itu kan susah, melawan itu tuh susah. Lebih susah melawan itu daripada melawan musuh yang nyata. Nah itu makanya disebut jihad melawan hawa nafsu, mujahadatin nafsi, itu adalah jihadul akbar. Qauluhu atawakkulu, qauluhu ucapannya musannif atawakkul lafaz tawakkul, wa huwa yatawakkul itu thiqatul qalbi, kepercayaan yang ada dalam hati. Agak susah membahasakannya. Kalau bahasa Jawa kumendeling ati, apa? Kumandeling ati itu apa? Kumandel itu apa? Ya percaya kan, kumandel itu percaya. Tapi kok agak enggak pas ya percaya itu. Jadi tawakal yang kita seringkali mengatakan pasrah itu sebenarnya agak kurang tepat. Menerjemahkan tawakal dengan pasrah itu agak kurang pas. Karena sebenarnya tawakal itu justru lebih pas kalau dimaknai dengan percaya yang sangat luar biasa. Hati, kepercayaan hati yang luar biasa. Bil wakili, dengan siapa kita percaya? Bil wakili, dengan zat yang maha mewakilkan atau maha mewakili, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu, yang hak, ta'ala maha lur Allah. Bihaitsu yaskunu, dengan sekiranya menjadi tenang apa hati, anil ittirabi, dari ketidakpastian, inda ta'adzuril asbabi, ketika susahnya beberapa sebab. Jadi tawakal yang dimaksud di sini adalah hati kita tetap percaya, hati kita tetap tenang kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-wakil, al-haq, ya. Dalam konteks ketika ada ketidakpastian dari sebab-sebab yang sedang kita usahakan. Apa itu asbab? Contohnya asbab itu, ya sebab itu apa ya? Usaha yang sedang kita lakukan untuk meraih sesuatu, itu sebab. Kita pengen punya uang, berarti sebabnya harus bekerja, ya. Kita pengen naik pangkat, berarti sebabnya harus giat. Nah, sebab-sebab itu tidak pasti, malah susah mendapatkan sebabnya. Orang misalnya gimana mau kaya, pekerjaan aja nggak dapat, sudah ngelamar ke sana kemari nggak dapat. Nah, yang disebut tawakal itu adalah kita tetap percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Allah pasti akan memberikan kita solusi. Makanya dalam Al-Quran, faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah, maka Allah akan berikan kita jalan keluar. Nah, itu kan orang nggak dapat kerjaan kan ittirab namanya kan, dalam ketidakpastian. Tapi kita tetap tawakal, ya, percaya kepada Allah, insya Allah ada jalan. Aifiqatun, maksudnya percaya bimusabbibil asbabi, dengan zat yang menyebabkan sebab-sebab itu, ya, penyebab dari segala sebab, yaitu Allah SWT. Jadi kita percaya dengan Allah, kepercayaan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun gagal, ya tetap aja ikhtiar. Beda dengan orang yang tidak percaya, orang tidak tawakal itu nggak mau ikhtiar, karena dia tidak punya kepercayaan dengan Allah. Kalau dia tawakal pasti ikhtiar, karena dia punya kepercayaan kepada Allah, bahwasanya upaya yang dia lakukan adalah salah satu bentuk ujian saja, dan pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, ya apapun bentuknya nantinya. Nah, diriwayatkan wa'an Uwais Al-Qarni, dari Uwais Al-Qarni, annahu, sesungguhnya Uwais Al-Qarni qala, berkata. Uwais Al-Qarni ini sering saya ceritakan, ya, baik terutama dalam kalau kita ngaji malam Senin. Dalam kitab Nashul Ibad ini sering ada makalah dari Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni itu salah seorang tabi'in. Beliau itu lahir sekitar tahun 37 Hijriah atau 600 berapa? 657 ya, apa 300 sekian Hijriah lah, 30 sekian Hijriah. Jadi sebenarnya sezaman dengan Nabi. Hanya saja beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jadi tidak bisa disebut dengan sahabat karena tidak pernah ketemu Nabi. Dia kategorinya tabi'in. Terus Al-Qarni ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam ketika Islam didakwahkan di daerahnya, di daerah Qarn. Qarn itu seperbatasan antara Arab dan Yaman. Dia termasuk pertama kali masuk Islam, ia bersama ibunya. Dan Uwais Al-Qarni ini termasuk wali yang dalam satu riwayat dikatakan levelnya sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hanya saja bedanya kalau Syekh Abdul Qadir itu wali masyhur, wali yang diketahui banyak orang. Kalau Uwais Al-Qarni ini wali mastur, wali yang jarang orang tahu. Jarang, tetangganya aja nggak tahu dia wali itu. Ya. Karena apa? Hidupnya sangat miskin. Udah miskin penyakitan. Penyakitnya itu penyakit apa? Belang, kulit, penyakit kulit belang itu apa? Lepra ya? Bukan panu ya. Kalau panu mah nggak kelihatan ya. ya. Belang, iya belang, kulit putih-putih belang. Kalau panu kan kusem gitu kan. Nah, itu putih-putih belang gitu. Kayak gitulah ya, penyakitan. Jadi orang-orang tetangganya, lingkungannya itu cenderung menghindar. Udah gitu miskin pula orangnya, nggak punya apa-apa, ya kan? Tapi dia punya keistimewaan yang sangat luar biasa, terutama dalam berbakti kepada ibunya. Nah, cerita tentang bagaimana Uwais Al-Qarni ke Mekah, ke Madinah mau berjumpa Nabi sudah pernah. Ini Uwais Al-Qarni ini juga, ini saya cerita yang lain ya. Uwais Al-Qarni itu pernah dicurhatin sama ibunya. Ibunya bilang, "Nak, saya ini mungkin tidak akan lama lagi hidup bersama kamu. Bisa nggak kamu usahakan agar saya bisa naik haji?" Ibunya pengen naik haji, Pak. Padahal keluarga Uwais Al-Qarni itu sangat miskin. Miskin sekali. Mikirin gimana caranya naik haji. Bayar haji berapa? Di Indonesia sekarang 35 juta ya kan. Itu pun antriannya bisa 20 tahunan. Uwais Al-Qarni bingung, ini haji bagaimana caranya bisa haji ya. Biayanya mahal, jaraknya jauh, Yaman ke Mekah kan jauh. Mikir aja Uwais Al-Qarni. Tapi juga dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Akhirnya dia punya sedikit uang, ia belikan sapi kecil. Ia belikan anak sapi. Ya, kemudian ia bikinkan kandang di atas. Kalau kita berpikir anak sapi mungkin biar sapinya gede terus dijual gitu ya. Enggak. Ternyata Uwais Al-Qarni beli anak sapi, kemudian dibikin kambing di atas bukit, itu tujuannya untuk latihan fisik. Jadi setiap hari ia ambil tuh anak sapi ke bawah, ia gendong. Kemudian ia gembalakan. Setelah selesai, ia balikin lagi ke atas bukit, digendong lagi sapinya tuh. Digendong terus ya, tiap hari gendong sapi. Turun kalau pagi, kalau sore ia naikin, digendong-gendong sapinya itu. Nah, kemudian sampai sapinya gede, Uwais Al-Qarni karena tiap hari gendong sapi, badannya jadi kuat, Pak, jadi keker. Ya, kayak kuli lah gitu, kuli panggul. Keker badannya. Nah, setelah dia kekar, dia merasa kuat untuk menggendong ibunya. Jadi ternyata dia gendong sapi tiap hari itu latihan fisik agar bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Karena ibunya itu lumpuh, nggak bisa jalan kalau nggak digendong. Ya kalau cuman gendong dari sekitar rumah mencukupi kebutuhannya mah biasa. Tapi kalau gendong dari Yaman ke Mekah kan kebayang jauhnya itu. Digendong dari Yaman ke Mekah. Zaman dulu ada yang kayak gitu. Jadi kalau makanya ceritanya Om Beno, orang zaman dulu jualan sapi kalau kurban dari Babelan ke Cakung dituntun. Nah itu Uwais Al-Qarni malah gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk haji itu. Ratusan kilo. Kalau cuma dari Babelan ke Cakung lah ya berapa puluh kilo.
Lah kalau dari Yaman ke Mekah itu berapa ratus itu. Ya. Coba aja Pak Doni kan. Jualan itu kan, cateringnya digendongin sendiri gitu kan sampai ke pelanggannya masing-masing. Lempoh kan gitu kan. Nah itu benar-benar digendong dari Yaman ke Mekah. Dimuliakan betul ibunya sampai di depan Ka'bah. Uwais Al-Qarni itu tersungkur sujud berdoa kepada Allah dengan derai air mata yang deras, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa ibuku. Ampuni semua dosa-dosa ibuku. Ampuni semua dosa-dosa ibuku. Uwais Al-Qarni doanya seperti itu. Sampai ibunya heran dan nangis, ya wahai anakku, lantas bagaimana dengan dosa-dosamu? Sampai nanya begitu ibunya. Uwais Al-Qarni menjawab, wahai ibuku, kalau engkau masuk surga, cukuplah aku mendapatkan ridhomu yang akan membawaku juga ke surga bersamamu. Jadi Masya Allah itu baktinya kepada ibunya seperti itu. Makanya ibu-ibu nih yang hadir di sini didik anak-anaknya untuk berbakti kepada ibunya. Karena ibunya itu yang akan membawa anak-anaknya ke surga atau ke neraka. Sebaliknya bagi ibu-ibu yang ada di sini yang hadir nih, jangan halangi suami ibu untuk berbakti kepada ibunya. Karena itu wasilah bagi suami ibu untuk mendapatkan ridho dari ibunya dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini masalah Al-Qur'an itu. Salah satu keistimewaannya mengapa ia sampai diangkat jadi wali sedemikian hebatnya, karena baktinya dia kepada ibunya. Nah, udah digendong, dia nggak mikirin dirinya, dia mikirin ibunya, bagaimana ibunya agar enak, bagaimana ibunya agar nyaman, bagaimana ibunya agar bisa berangkat haji, bisa menunaikan semua kewajiban-kewajiban. Ia mah nggak dipikirin, bahkan dosa-dosa ibunya pun ia yang mikirin. Ia nggak memikir dosa-dosa dirinya. Makanya yang ia baca doanya, ya Allah ampunilah semua dosa-dosa ibu saya. Nah, dan beneran akhirnya jadi dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Uwais Al-Qarni ya, salah satu kemuliaannya. Sate Padang bolak-balik, sate Padang bolak. Insyaallah mengganggu kesahduan. Kode sayangnya udah dibikinin pempek. Qala berkata Uwais Al-Qarni, lau abadta, seandainya engkau beribadah Allah pada Allah, ibadat ahli samawati, dengan ibadah penduduk langit, wal ardi, dan penduduk bumi, artinya ibadah yang luar biasa sebagaimana ibadahnya orang-orang langit dan orang bumi, layak balu, maka tidak akan diterima, tidak akan menerima, layak balu, maka tidak akan menerima siapa Allah minka dari engkau, ibadahmu yang luar biasa dahsyat itu, meskipun ibadahnya sebagaimana ibadah penduduk langit dan bumi, Allah tidak akan menerima minka dari engkau, hatta takuna, sehingga engkau ada aminan, merasa aman, bima, dengan perkara takafala, yang nanggung siapa Allah min amri rizkika, dari urusan rizkimu, sehingga engkau merasa Allah yang akan mencukupi rizki saya. Artinya apa? Tidak mikirin lagi, udah semuanya dipercayakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baru ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ini tapi kayaknya bukan kita ini. Gak apa-apalah ya, dibaca aja. Wataro, dan kau melihat jasadaka, pada badanmu, farighon, kosong, li'ibadatihi, pada ibadah kepada Allah. Bahkan merasa ibadah yang dilakukan itu masih sangat jauh dari kesempurnaan, masih sangat kurang dari kebaikan-kebaikannya, kosong semuanya. Ini memang susah kayak gini ya. Tawakal yang seperti ini nih susah. Bahwasanya semua kita ibadah betul ya kepada Allah dan mempercayakan rezeki kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nanti ibadah kita diterima. Kalau kita kan enggak ya.
Qala berfirman Allah Ta'ala, fatawakkalu maka bertawakallah kalian, mempercayakanlah kalian, in kuntum seandainya kalian mukminina, orang-orang yang beriman. Jadi kalau kalian beriman ya mestinya tawakal ya. Artinya mafhum mukhalafahnya kalau nggak tawakal ya berarti nggak beriman ya, begitu. Tapi ini iman yang susah kayak gini nih, iman yang tingkat tinggi nih ya. Imannya kita masih belum sampai ya. Nanti ada penjelasan di bawahnya. Qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau tawakkaltum seandainya engkau bertawakal, percaya, alallahi kepada Allah, atas Allah, haqqa tawakkulihi dengan sebenar-benarnya tawakal, la rozaqakum maka pasti akan memberi rizki pada kalian, maka pasti Allah berikan rizki kepada kalian, kama yarzuku sebagaimana Allah berikan rizki at-tayra pada burung ya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah, ikhtiar sepenuh hati ya, kemudian percaya dengan ikhtiar kita akan dibantu oleh Allah, pasti Allah akan berikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung-burung ya. Orang kalau tawakal itu nggak mungkin curang. Orang kalau tawakal itu nggak mungkin korupsi. Orang kalau tawakal itu nggak mungkin mencuri karena percaya sama Allah ya, percaya sama Allah. Kalau sampai masih kita korupsi, masih mencuri, masih berbuat curang, berarti kita belum tawakal karena tidak percaya. Makanya fatawakkalu in kuntum mukminin. Iman itu kan percaya. Bertawakallah kalian seandainya kalian orang yang beriman. Iman itu artinya percaya. Kalau kita tidak beriman ya nggak apa-apa, nggak tawakal. Atau sebaliknya kalau kita tidak tawakal berarti keimanan kita kurang sempurna. Nah, kalau kita tawakal, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah pasti akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Tardu berangkat pagi-pagi ya, burung itu kan berangkat pagi-pagi, khimason dalam keadaan lapar, hal itu khimas dalam menjadi hal ya. Ayat adhabu maksudnya berangkat apa burung tersebut, bukrotan pagi-pagi, wahia dan burung tersebut itu jiaun dalam keadaan lapar, watarohu dan pulang sore-sore burung tersebut, bitonan dalam keadaan kenyang. Burung itu kalau keluar dari sarangnya lapar, balik ke sarangnya sudah kenyang lagi. Ayawatarjiu maksudnya kembali burung asyatan pada sore hari, wahia dan burung tersebut itu mamliatul ajwafi dalam keadaan penuh perutnya ya, burung itu kalau berangkat itu lapar, pulang perutnya udah terisi. Fadzakaro maka menceritakan siapa Nabi, anna sesungguhnya burung toir itu turtu berangkat pagi-pagi, watarohu dan pulang sore-sore, fi tolabi rizki di dalam mencari rizki. Rasulullah SAW menganalogikan pencarian rizki yang tawakal itu adalah sebagaimana burung. Jadi ikhtiarnya tetap, burung juga pergi keluar dari sarangnya, tidak diem aja di sarangnya, enggak, tetap keluar dari sarangnya pagi-pagi untuk mencari rizki, kemudian ia pulang di sore harinya. Dan selama ini burung selalu bisa mendapatkan rizkinya. Buktinya burung-burung itu sampai sekarang masih ada, masih hidup ya. Berarti selalu dicukupi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab tawakal yang ia lakukan. Wal makna, adapun maknanya, lau i'tamadtum seandainya engkau berpedoman. Ya, tamat itu apa ya? Berkeyakinan, berpedoman, bergantung ya. Lau i'tamadtum seandainya engkau berpedoman 'alallahi
pada Allah, atas Allah Ta'ala, fi dhihabikum, di dalam kepergianmu, wa maji'ikum, dan di dalam kepulanganmu, wa tasarrufikum, di dalam usahamu. Seandainya kita punya keyakinan yang tinggi dan berpedoman hanya kepada Allah pada saat kita pergi pulang maupun berusaha, wa alimtum, dan kita tahu annal khaira, sesungguhnya kebaikan itu biyadihi, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lam tansarafu, maka tidak akan pulang kita illa ghanimina, kecuali orang-orang yang mendapatkan jatah, kecuali sebagai orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita berpedoman hanya kepada Allah, berpedoman atau bergantung hanya kepada Allah, baik pada saat kita pergi, kita pulang, kita berusaha, dan kita pun mengetahui dengan pasti bahwasanya rizki itu atau kebaikan itu ada dalam kekuasaan Allah, maka kita pasti ketika kita pulang atau berusaha, kita diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Kasifatu saja kok jadi bahas tasawuf gini ya. Salimina, juga menjadi orang-orang yang selamat ya. Wala agnakum, dan bakal nyukupi kepada kalian atawakula, dan bakal mencukupi kalian atawakula, sikap tawakal tersebut, alallahi, atas Allah, anil idkhari, dari menyimpan, katoiri, sebagaimana burung ya. Dan sifat tawakal ini ya, akan mencukupkan kita ya, akan mencukupkan kita dari menyimpan yang berlebihan, sebagaimana burung itu kan nggak pernah nyimpen makanan, sama kayak ayam nggak pernah nyimpen makanan, tapi toh selalu dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bukan ayam, siapa yang bilang kita ayam gitu kan. Lakinakum, tetapinya kalian, i'tamadtum, berpedoman kalian, ala kutikum, pada bahan makanan pokok kalian, wa kasabtum, dan pada usaha kalian. Nah ini makanya kita ini makomnya masih kayak gini. Kita ini pedomannya, keyakinannya, ketergantungannya masih pada usaha dan makanan kita. Kepercayaan kita masih pada makanan. Tawakal kita bukan kepada Allah tapi pada usaha kita. Ini yang keliru sebenarnya ya. Tawakal kita bukan kepada Allah tapi masih kepada makanan. Apa buktinya? Contoh, kalau makanan kita habis ya, makanan kita habis, kemudian kita nggak punya uang untuk beli makanan, kita pasti udah kebingungan. Wah gimana nih buat besok, kita nggak ada makanan lagi. Kekhawatiran, ittirob ya, ittirob, tidak punya ketenangan jiwa karena ada ketidakpastian dalam hati kita. Nah ini berarti tidak tawakal ya. Memang tidak bisa se-ekstrem itu karena kita bukan wali, tapi wali-wali kan banyak yang kayak gitu, cuma kitanya aja nggak percaya kan seperti itu. Karena kekhawatiran kita masih lebih tinggi daripada tawakal kita ya. Kekhawatiran kita masih lebih tinggi daripada keimanan kita, makanya kita nggak mendapatkan apa-apa. Sama kayak cerita di kitab Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, dalam ketika menceritakan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad. Suatu ketika minta kaki ya. Nabi Muhammad yang suka makan kambing. Kata Nabi Muhammad, daging kambing itu sayyidut ta'am ya, makanan yang paling luar biasa. Sayyidut ta'am itu tuannya makanan.
Nabi Muhammad itu minta kaki kambing sama sahabatnya. Akhirnya sahabatnya ngambil kaki di panci lah kalau zaman sekarang, diambil panci satu, kaki satu. Kemudian minta lagi, ambilin lagi 2 kali. Minta lagi, ambilin lagi 3 kali. Minta lagi, ambilin lagi 4 kali. Minta lagi. Begitu yang kelima, sahabatnya bilang, Nabi, kambing itu kakinya 4. Gitu doang. Kambing itu kakinya 4. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau engkau diam saja dan kau masukkan tanganmu ke dalam panci, pasti kamu akan mendapatkan kaki yang saya minta. Ya karena dia udah nggak percaya, mikirnya kambing kakinya 4. Nah, mikirnya kan ya bener logikanya, bicara logika mah bener-bener aja ya kan. Tapi kan kita bicara mukjizat atau karomah, apalagi ini Allah ya kan. Tadi dikatakan anal khairu biyadih, anal khairu biyadillah, bahwasanya kebaikan, rizki semuanya itu kekuasaannya Allah. Allah mau ngasih pada siapa aja terserah Allah. Ya, cuman kadang-kadang ketidakpercayaan kita lebih besar daripada tawakalnya. Ini yang menjadikan kita ya memang nggak jadi lapar beneran ya, kita nggak percaya ya, seperti itu. Padahal kalau kita percaya ya pasti kita akan pasti mendapatkan keuntungan, mendapatkan jatah. Orang burung aja dikasih loh, ayam itu loh makan, kucing itu loh. Kucing, saya miara kucing 4 ya gemuk-gemuk. Tapi begitu ngelihat keluar rumah, kucing kampung juga gemuk-gemuk juga. Padahal yang ngasih makan siapa ya kan? Dia nyari sendiri, dia nyari sendiri. Yang kampungnya dilepas. Warwiya, dan diriwayatkan an ba'di ulama, dari sebagian ulama, anna asyadal khalqi, sesungguhnya lebih bangetnya makhluk tawakulan. Apanya tawakulan? Tawakalnya itu at-tairu, burung. Makhluk yang paling tawakal ini kata sebagian ulama itu burung, ayam, unggas sejenisnya lah, yang liar itu ya maksudnya, bukan ayam petelur, ayam pedaging mau dikasih empan terus setiap hari ya kan. Wa toma'an, dan setomak-tomaknya makhluk itu an-namlu, semut ya, karena semut itu kan nyimpen makanan. Tapi ini hanya sebagai analogi loh ya. Ya karena semut pun pada hakikatnya itu tawakalnya luar biasa. Ya kan pernah semut itu ngobrol sama Nabi Sulaiman tuh. Semut ngobrol sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan bisa bahasa semut. Kalau di kita yang bisa bahasa semut cuman itu doang, apa namanya? Joshua ya. Lu semut kecil itu siapa yang nyanyi itu? Melisa ya, zaman artis cilik dulu itu. Zaman dulu itu Nabi Sulaiman bisa ngobrol sama semut. Nabi Sulaiman pernah ngobrol sama semut. Mut katanya, ya Nabi, kamu itu kalau makan setahun habis berapa banyak? Kata semutnya menjawab, saya habis paling 1 biji jagung. 1 biji jagung, bukan 1 bonggol, enggak, 1 biji. Semut kan kecil, makan jagung aja udah gede banget itu jagung. 1 biji jagung itu setahun segitu, iya katanya kan. Akhirnya sama Nabi Sulaiman dites, ya udah saya tes Nabi Sulaiman. Semut itu dimasukkan ke dalam kotak, dikasih jagung, ya 1 biji, kotaknya ditutup rapat, cuman dikasih ya ventilasi udara kecil lah biar semutnya enggak sumpek ya kan, bisa bernapas. Ya enggak kegerahan juga biar ada anginnya. Ya mungkin dikasih daikin kali di situ ya. Itu kemudian ditinggal sama Nabi Sulaiman sampai tahun berikutnya baru ditengok sama Nabi Sulaiman. Ingat Nabi Sulaiman, wah pernah ninggalin semut setahun. Ditengok sama Nabi Sulaiman, dibuka kotaknya, semutnya masih hidup dan jagungnya masih ada, tinggal separuh. Nabi Sulaiman bilang, protes, Mut, katanya setahun habis, ini kok masih ada separuh, katanya kan. Kata Nabi Sulaiman nanya gitu, dimarahin semutnya. Semutnya jawabnya enak aja, kalau saya di luar kotak itu jagung 1 habis tahun dan saya tidak punya kekhawatiran karena yang menjamin hidup saya adalah Allah. Tapi ketika saya tinggal di kotak, yang menjamin hidup adalah kamu Nabi. Dan saya takut kalau yang menjamin kamu tidak kayak Allah yang menjamin, beda katanya kan. Makanya saya makan separuh aja, takutnya kamu lupa, kan gitu kan.
Takutnya kamu lupa. Nanti kalau lupa kan repot, tahun depan baru dibuka kan. Kalau saya habisin sekarang, nah bisa kelaparan kita katanya kan. Makanya saya irit-irit kata semutnya. Tawakal juga, di semut sudah terbukti tawakal itu. Jadi itu ceritanya pas zaman Nabi, pas sama Nabi Sulaiman itu pernah ngobrol gitu. Ya. Jadi meskipun ini diceritakan makhluk yang paling utama adalah semut, ini hanya sekedar gambaran saja. Walaysa, tidak ada apa al-murad yang dikehendaki bitawakuli dengan tawakal itu tarkul kasbi, meninggalkan usaha. Jadi tawakal di sini bukan dimaksudkan meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar, bukan. Bil kulliyati secara keseluruhan, tidak. Ya. Tetap ada ikhtiarnya, tetap ada usahanya, tetap ada proses bekerjanya. Wasu'ila, dan ditanya siapa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhai siapa Allah anhu kepada Imam Ahmad, an rajulin tentang seseorang, jalasa yang duduk fi bait, jalasa yang duduk siapa rajul, fi baitihi di dalam rumahnya rajul, au fil masjidi atau dalam masjid, wa qala, berkata rajul, la a'malu, saya tidak akan bekerja syai'an, apapun, saya tidak akan melakukan apapun, kata rajul, saya sudah i'tikaf nih di masjid, ibadah di rumah, saya tidak akan bekerja apapun, hatta ya'tiani, sehingga datang kepadaku apa rizkiku. Saya tidak akan ngapa-ngapain, yang penting saya ibadah, i'tikaf, zikir, wirid, sholat, ngaji, sampai rezeki datang kepadaku. Ini kata laki-laki. Ya. Jadi Imam Ahmad ditanya, ada orang kayak gini nih, ini orangnya rajin nih, ya. Marbot masjid kayaknya mah, Hafid ini namanya itu. Kalau nggak solihin ini. Ini di masjid mulu orangnya, nggak mau keluar. Dia mah soleh banget orangnya, soleh banget orangnya, ngaji, ya kan, sholat, azan, qomat, pujian, ngaji lagi, sholat lagi, nggak mau ngapa-ngapain, ya. Dia pikir rezekinya akan datang mendatanginya sendiri. Faqala, maka berkata Imam Ahmad, hadza, bahwasanya ini itu ar-rajulu, itu rajulun, laki-laki, jahula yang bodoh, al-ilma, pada pengetahuan tawakalnya. Orang yang kayak gitu itu malah goblok, katanya, bodoh. Ya, dia nggak paham maksudnya tawakal. Dia pikir tawakal tuh diem aja, pasrah. Dia pikir tawakal itu ketika sudah ibadah Allah akan mencukupi kebutuhannya. Tidak seperti itu. Walaysal muradu bitawakuli tarkul kasbi, yang tidak dimaksud dengan tawakal itu meninggalkan usaha, bukan. Tetap harus ikhtiar, ya. Tetap harus ada usahanya. Makanya Imam Ahmad mengatakan orang kayak gitu tuh bodoh, ya, bodoh. Faqad qala, dan sukutlah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala, menjadikan siapa Allah, rizki pada rizkiku, kata Nabi, Allah itu menjadikan rizkiku, ya, mendatangkan rizkiku tahta dhilli rumhi, di bawah bayang-bayang tombakku. Maksudnya perang, ya. Ai arumhu, maksudnya tombak itu sababun, menjadi sebab ditahsil rizki, pada hasilnya rizki. Jadi kalau perang itu kan Rasulullah, saya lanjutkan dulu deh, ya. Wa muradu, yang dimaksudkan, anna mu'dhama rizki, sesungguhnya sebaik-baik atau seagung-agungnya rizki, karena ada apa rizki, rizkinya Nabi maksudnya, itu minal ghanaimi, dari harta rampasan perang. Jadi Nabi itu rezekinya dari harta rampasan perang. Makanya kalau perang itu termasuk ikhtiarnya Nabi mendapatkan rezeki. Nah, ini salah satu sebab mengapa Nabi dan keluarga Nabi itu tidak mendapatkan atau tidak berhak menerima zakat, itu karena mendapatkan ghanimah, ya, harta rampasan perang. Tapi problemnya sekarang kan nggak ada ghanimah, nggak ada harta rampasan perang. Makanya sebagian ulama mengatakan para habaib itu, ada yang mengatakan boleh sekarang menerima zakat karena udah nggak dapat ghanimah lagi. Kalau dulu dikasih ghanimah, ya, sekarang udah enggak.
Ya, ghanimahnya itu khumus, ya 1/5 dari ghanimah itu diambil buat Nabi dan keluarganya. Nah, itu termasuk ikhtiarnya Nabi ketika perang itu mendapatkan rezeki. Wa illa seandainya tidak dari ghanimah, faqad kana maka sungguhnya ada yakulu makan. Nah, siapa Nabi min jihatin ukhra dari arah yang lainnya, atau Nabi pun juga punya usaha yang lain, entah dagang dan lain sebagainya. Ghairu rumhi selain dari tombak. Zakara menceritakan pada cerita tadi dari mulai suila dan seterusnya. Itu siapa? As-Suhaimi, Imam As-Suhaimi. Qaluhu tafwid. Satu lagi deh, dikit lagi. Qaluhu berkata musannif at-tafwidu pada lafaz tafwid. Nah, ini baru biar lengkap soalnya, tanggung, biar pengetahuan tentang pasrah itu lengkap. Huwa ya tafwid itu at-taslimu, taslim, pasrah. Nah, baru yang dimaksud pasrah itu sebenarnya tafwid. Ya. Tapi tafwid itu posisinya setelah tawakal. Lillahi kepada Allah fi jami'i umurihi di dalam segala urusan-urusannya manusia. Urusan-urusannya. Wahwa bahwasanya tafwid itu a'la, lebih tinggi derajatnya minat tawakuli daripada tawakal. Jadi tafwid ini lebih tinggi derajatnya daripada tawakal. Karena tafwid ini, pasrah ini pasti terjadi setelah kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar kemudian tawakal, artinya kita percaya dengan ikhtiar kita Allah pasti akan membantu. Kemudian setelah percaya dengan tawakal tadi, barulah kita tafwid atau pasrah kepada segala keputusan Allah. Ini berat, tafwid itu berat. Kadang-kadang masalahnya keputusan Allah itu tidak sesuai yang kita harapkan. Kita bekerja, kita nyari kerjaan susah ya, usaha susah nggak dapat, usaha susah nggak laku-laku. Udah usahanya susah nggak laku-laku, barang kita dicolong pula sama maling. Gimana kita bisa pasrah pada saat kondisi seperti itu? Susah sekali ya. Bisa tafwid itu susah. Makanya di sini tafwid itu a'la minat tawakkuli, lebih tinggi derajatnya daripada tawakal. Qala berkata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, wa huwa bahwasanya tafwid itu iradatun, kehendak ayyahfadho, untuk menjaga siapa Allah alaika kepada engkau, masalihaka pada kebaikan-kebaikan engkau, fima di dalam perkara la ta'mana yang tidak merasa aman engkau fi di dalam ma. Jadi tafwid itu kehendak menyerahkan dan memasrahkan penjagaannya kepada penjagaan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak ada rasa aman bagi kita. Minal khotori, dari rasa khawatir. Ya, kadang-kadang kita khawatir, udahlah pasrah aja pada Allah. Ini orang-orang kuno malah lebih hebat dari terkait ilmu tawakal dan tafwid ini daripada orang-orang modern. Orang-orang tua kita, kakek-kakek kita itu tawakal dan tafwidnya itu lebih luar biasa dibanding kita. Mereka itu orang-orang yang tawakal dan tafwid itu tercermin dari kehidupan mereka yang relatif santai. Relatif santai. Melihat segala sesuatu dari sisi yang gampang saja, yang enteng ya. Termasuk beragama, akhirnya mereka juga santai, enteng ya kan? Gusti Allah kan yang dilihat Maha Rahman Maha Rahimnya. Yang dilihat dari Allah itu sifat welas asihnya. Ya enteng-entengan. Makanya orang-orang kayak gini tuh enak, hidupnya juga enak. Ya kalau ketemu temen ketawa kan, guyon, hidupnya guyon aja pokoknya intinya. Di rumah sama istri bercanda. Kadang-kadang kita itu sama istri itu sepanang-sepanangan, saya heran. Sama istri kok nggak ada mesra-mesranya, terus ngapain nikah? Mbok mesra sama istri itu kan, jiwit-jiwitan kan, ya apa namanya, gelitik-gelitikan. Yes. Lu sama istri sendiri tuh nggak masalah toh, asal jangan istri orang kan. Pulang langsung praktek. Langsung praktek.
Ini kan kadang-kadang sama teman bisa bercanda, ketawa ketiwi, ya kan betah berlama-lama. Sama istri nggak betah. Iya, di saung. Kalau saya kan di rumah betah, di saung betah. Ya, jadi dua-duaan, ya jambak-jambakan nggak apa-apa, tapi jambakan mesra gitu kan, sama istri. Sama temen juga bahagia, itu tandanya umat Nabi yang terpilih. Oh, bener. Jangan tuh sering ketawa ngekek-ngekek itu kayak Pak Tony sama Mas Sei misalnya kan guyonan. Kok tawa ngakak-ngakak itu tandanya sebagai umat Rasulullah yang bahagia. Loh, karena ada sebuah hadis begini, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmati. Sesungguhnya tanda-tanda atau sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, ada orang yang kalau ketawa itu ngakak-ngakak karena memandang potensi rahmat Allah yang sangat luas. Jadi kita melihatnya itu dari sisi yang enak-enaknya aja, sisi yang indah-indahnya aja. Itu tandanya kalau dengan banyak ketawanya, banyak guyonannya, banyak bercandanya, padahal tiap bulannya masih ditagih cicilan, ya kan, kreditan juga belum lunas, tapi masih bahagia. Itu berarti tanda-tanda sebaik-baik umat Kanjeng Nabi dengan itu. Ya, sesekali berantem sama istri di saung ketawa-ketawa, ya, masalah rumah tangga tetap enteng aja, udah bahagia udah. Kan hidupnya gitu kan enak sih, daripada udah di kerjaan banyak masalah, ya ditagih debt kolektor mulu, di rumah diambekin istri, hidup susah banget. Ya dibikin enteng aja udah. Itu namanya tawakal dan tafwid. Nah, prakteknya itu kayak gitu, prakteknya paling gampang prakteknya itu. Jadi kan kalau mau praktek tawakal dan tafwid itu ke saung. Cocok itu. Nah, ibu-ibu kalau suaminya ke saung biarin aja, itu lagi praktek tawakal namanya. Praktek tawakal dan praktek tafwid itu. Saya tuh kalau ke saung tahu-tahu udah ada kopi gitu. Itu saking tawakalnya saya itu. Yang nggak tahu yang bikinin kadang-kadang ya Pak Indar, kadang-kadang Pak Beno, kadang-kadang Mas, kadang-kadang Pak Tony. Ya. Saya mana tadi? Wadiddu tafwidi, dan kebalikan dari sifat tafwid atau tasra itu at-tama'u, sifat toma. Ya, toma itu terlalu berharap. Ya, kebalikannya tafwid itu toma. Jadi bukan tawakal ya, bukan tawakal yang kebalikannya toma, tapi tafwid. Jadi tawakal itu percaya yang penuh, kepercayaan penuh kepada Allah SWT, thiqatul qalbi bil wakilil haq, ya, percaya yang penuh, kepercayaan hati kita yang penuh kepada Allah SWT. Kalau pasrah itu adalah at-taslim, yaitu tafwid ya, pasrah kepada Allah, taslim kepada Allah, itu namanya tafwid. Dan kebalikan tafwid itu adalah toma. Qalu as-sabru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Habis ini ada hidangan seadanya, empek-empek ya. Yang gampang soalnya, tadinya mau dibikinin jamblang takutnya nggak keburu. Nyari daun jatinya susah. Ya. Jadi seadanya empek-empek ya, mudah-mudahan bisa dinikmati. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.